Oke kelas, kita akan membahas tentang bubble sort. Kalau sebelumnya kita tentang selection sort, di mana kita mengurutkan data dilihat dari deret angka yang pertama, bandingkan dengan angka yang paling kecil dari anggota deret tersebut. Itu untuk selection sort. Kemudian ketika sudah terjadi pertukaran, maka akan kita bandingkan deret angka yang keduanya. Nah, kalau untuk bubble dia berkebalikan. Kita akan menseleksi angka dan menukarkannya dari posisi paling belakang. Kebetulan di sini ketika kita lihat secara seksama, anggotanya 2 ini paling kecil. Maka 2 ini akan kita bandingkan dengan angka di depannya, yaitu 8. Udah otomatis bahwa 2 ini lebih kecil dari angka 8, maka dia akan bertukar posisi. Maka bisa kita tulis 22, dia nilainya tetap karena tidak berubah, 15, 3, 8 setelah melakukan pengecekan, dan 2. Kita tes dulu bahwa 2 ini lebih kecil, bertukar akan dengan 8. Kita tulis 22, 10, 15, 3, 2, 8. Karena ini deret angka yang pertama ya. Nah, dari sini kita lihat apakah 2 masih bisa berpindah dengan angka di depannya. Ternyata masih, karena dia paling kecil, yaitu dia akan bertukar dengan angka 3. Kita lakukan pertukaran. 15, sini jadi 2, sini 3, dan 8. Begitu seterusnya. 22, 10, 2, 15, 3, 8. Mereka tidak berpindah ya untuk 3-nya karena belum waktunya untuk bertukar. 22 pindah, kita lihat masih lebih kecil, maka 2, 10, 15, dia akan berhenti sampai dia memang di posisi yang seharusnya. 22, maka dia udah jadi 2, 22, 10, 15, 3, 8. Nah, disinilah yang dikatakan dengan bubble karena dia bersifat menggelembung dari posisi belakang ke posisi depan. Selama angka 2 ini ketika dibandingkan dengan deret angka di depannya bisa bertukar posisi, maka dia akan bertukar posisi sampai posisi yang seharusnya. Misalnya ternyata di sini dia harus berhenti karena di depan ini lebih kecil, misalnya depannya ini angka 1. Maka ya udah dia akan stop di posisinya. Ini untuk yang iterasi pertama, kita sebut iterasi pertama. Kemudian kita akan masuk ke iterasi kedua. Iterasi kedua kita copy aja deret angka yang sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 2 sudah posisi yang paling kecil. Kemudian kita lihat posisi di belakangnya. Apakah 8 dan 3 bisa bertukar posisi? Ternyata tidak. Karena 3 dan 8 ini, 3 lebih kecil daripada 8. Maka dia tidak akan bertukar posisi. Dia akan tetap. Kita kopas saja ya biar cepat. Nah, next. Kita lihat, ada perbandingan lagi nggak? Oh iya, bisa. Karena dia sudah berhenti, 8 dengan 3 tidak bisa bertukar, maka kita akan merubah posisi perbandingnya dengan angka 3. 3 ini akan kita bandingkan dengan 15. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Ternyata lebih kecil. Maka 3 ini akan bertukar posisi dengan angka-angka di depannya selama masih memenuhi kondisinya 3 lebih kecil. Kita mulai 10, maka ini udah berubah menjadi 3 karena kita sudah bandingkan 15 dan dia tetap 8. Kemudian kita lihat lagi, 3 dengan 10 bisa bertukar? Bisa, karena 3 lebih kecil dari 10. Dan saya ingatkan, selama belum di posisi seharusnya dia akan terus melakukan perbandingan. Kita tulis lagi 22, sini 3, kemudian 10, 15, 8.
Next 2. Nah, kita lihat bahwa 3 masih bisa bertukar dengan 2, maka kita tulis 3, 2, 10, 15, dan 8. Untuk memastikan apakah 3 ini masih bisa bertukar posisi dengan 2, ternyata tidak, maka ini finish untuk iterasi yang kedua. Kita tulis lagi. Oke, kita masuk ke iterasi yang selanjutnya. Nah, di iterasi selanjutnya kita lihat angka paling belakang ini udah jelas dia bisa bertukar posisi dengan 15. Maka kita akan menempatkan angka 8 ini pada posisi yang sesungguhnya. Bisa dilanjut 2, 3, 2. Kita cek ternyata dia bisa bertukar posisi, maka 8, 15. Next, apakah 8 bisa bertukar posisi dengan angka di depannya? Ya, kita tulis lagi. Lanjut 3, 2, 8, 10, 15. Kita lihat lagi. Oh, masih bisa. Maka kita akan rubah lagi. 3, 8, 2, 10, 15. Nah, sampai di sini kita melakukan pengecekan apakah 8 masih bisa berpindah lagi. Tidak, ternyata dia sudah di posisi yang sesungguhnya. Maka untuk memastikan kita ulang lagi dia bahwa posisinya sudah benar. Jika udah seperti ini, kalian silakan masuk ke iterasi selanjutnya. Terlepas dari iterasi ke-1, ke-2, atau ke-3, kalian yang penting memahami langkah-langkah dari bubble sort ini. Kalian bisa melakukannya seperti ini. Oke, kita fokus lagi. Di sini angka 15 tidak ada perubahan. Dia akan bersifat tetap karena di angka di depannya lebih kecil, maka kita akan fokus pada angka selanjutnya yaitu 10. Apakah dia bisa bertukar posisi? Oh, bisa. Maka akan kita tulis 2 2, 3, 8, 10, 2, 15. Nah, kita lihat apakah 10 masih bisa bertukar posisi? Ternyata tidak. Maka secara otomatis dia tinggal masuk ke langkah selanjutnya. Iterasi. Kita copy. Kita lihat di sini siapakah yang masih bisa bertukar posisi. Oh, sorry, belum saya rubah ya. Di sini udah pasti dia bertukar 10. Sorry. 22, 10. Di sini sorry ya. 10, 2. Oke, kelas. Kita lihat di sini. Di iterasi kelima, angka terakhir bisa bertukarkah posisi dengan angka selanjutnya? Ya, yaitu 2. Maka kita akan tukar posisi. Kita copy dulu, terus kita lakukan 3, 8, 10, 10 ya, ini salah copy. Sini maka 15 terjadi pertukaran.